tapi memang dia bukan yang terkencang di kelasnya. Cuma menurut kami, mesinnya sudah lebih dari cukup. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Kopes Tobing. Di belakang gue sekarang udah ada 3 varian Suzuki XL7. Nah, semenjak pertama kali diluncurkan, menurut kami varian inilah yang paling worth it untuk kalian pilih. Dan ketika disandingkan dengan varian R3-nya sekalipun, menurut kami varian ini masih merupakan varian yang paling worth it untuk kalian miliki. Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan kenapa varian ini merupakan varian yang paling pantas untuk kalian pilih. Dan ini dia, CVT Choice Suzuki XL7. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know you. Seperti gue bilang tadi, di belakang gue sudah ada 3 varian dari Suzuki XL7. Pertama dari varian Zeta yang memiliki harga 236 sampai 246 jutaan. Di belakang kita sudah ada Suzuki XL7 varian Beta di harga 253 sampai 262 jutaan. Nah, sebelah sini tipe yang teratas yaitu tipe Alpha di harga 262 juta sampai 272 jutaan. Ya, memang secara harga tipe Zeta lah yang paling murah. Tapi secara fitur dan hal-hal yang ditawarkan, menurut kami Suzuki XL7 Beta adalah varian yang paling pantas untuk dimiliki. Nah, di video kali ini kita akan menjabarkan detail-detail kenapa Suzuki XL7 varian Beta ini merupakan varian yang paling pantas untuk kalian pilih. Pertama dari bagian depannya. Nah, kalau melihat bagian depan dari Suzuki XL7 dari tipe terendah sampai tipe tertinggi, kalian pasti tidak akan tahu mana tipe terendah maupun tipe tertinggi kalau kita tidak bilang. Dia dari depannya tuh sama, semua sudah memakai headlamp LED dan juga sudah memakai DRL. Terus juga garis-garisnya tidak ada yang dibedakan. Jadi secara fascia dan secara fitur di depan sini, itu tidak ada yang membedakan. Jadi even kalian kalau ngambil tipe terendahnya sekalipun, kalian masih terlihat seperti membawa tipe tertingginya, yaitu tipe Alpha. Jadi di depan sini tidak ada yang berbeda. Ya, berlanjut ke bagian samping ya. Di sampingnya dia masih pakai velg yang sama ya, dari varian Zeta sampai varian tertinggi yaitu si Alpha. Dia masih menggunakan velg 16 inci, terus juga bentuk spionnya sama, dan roof rack-nya juga masih ada. Tapi di samping sini mulai kelihatan nih, kenapa mobil ini menjadi tipe termurahnya. Pertama, dia nggak pakai door handle yang chrome, dan juga dia nggak pakai keyless entry. Jadi keyless entry itu baru dimulai dari tipe Beta ke atas ya. Untuk tipe Zeta ini, dia digantikan dengan kunci yang belum keyless entry, kuncinya seperti ini. Dan di sini mulai kelihatan ya, kenapa varian Beta itu merupakan varian yang paling worth it untuk kalian miliki. Ya, di bagian belakang sini yang mendapatkan spoiler standar dari Suzuki hanyalah varian Alpha saja. Ya, spoiler dengan two-tone-nya, jadi ada aksen-aksen abu-abunya di sini dan juga ada emboss Suzuki Sport di bagian sampingnya. Nah, di bagian belakang sini yang sudah mendapatkan kamera sebanyak 2 buah secara standar adalah varian Alpha. Jadi dia ada kamera untuk kamera mundur dan juga kamera untuk DVR-nya. Dan di belakang sini sudah mulai terlihat pengurangan di varian Zeta. Dia nggak punya rear defogger, dan dia juga nggak punya kamera mundur. Nah, mungkin secara desain di varian Beta ini sama ya, tapi di varian Beta ini dia sudah dilengkapi rear defogger, dan juga sudah dilengkapi kamera mundur. Ya memang, dari belakang, dia memang desainnya kurang komplit kayak di Alpha ya. Tapi menurut kami, desain simple di Beta ini sudah cukup menurut kami. Dan di belakang sini, fitur kedua varian tersebut memiliki fitur yang sama. Untuk bagian interior, hanya varian Zeta lah yang masih menggunakan jok full fabric. Untuk varian Beta ke atas, dia sudah menggunakan jok half leather dan half fabric dari baris kedua sampai baris ketiganya. Dan bahkan di baris ketiganya, untuk tipe Beta ke atas sudah memakai 12-volt socket, dan untuk baris keduanya sudah dilengkapi dengan armrest. Dan di bagian depan sini, dia sudah memakai armrest yang menurut kami cukup nyaman ini, dan bagian dashboardnya sudah memakai aksen karbon yang ada aksen abu-abunya di sebelah sini. Dan di depan sini dia sudah memakai tweeter ya untuk varian Beta ke atas, dan juga MID yang super lengkapnya juga sudah ada di varian Beta ke atas. Nah,
Apa yang membuat varian beta kalah dari varian alpha? Hanya ini saja, pion di VR ini. Yang mana varian beta dan varian alpha perbedaannya tuh sampai 10 jutaan. Jadi menurut kami, kalian cukup ambil yang varian beta saja, lalu tambahkan spion di VR ini yang dimana harganya nggak nyampe 3 jutaan. Jadi masih bergen banget kan varian beta? Dari ketiga mobil ini tidak memiliki perbedaan mesin sama sekali, dari tipe Zeta, Beta, dan juga Alpha. Ketiganya masih menggunakan mesin K15B dengan tenaga 104 PS dan torsi 133 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui dua pilihan percepatan, yaitu 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis. Nah, apakah ada pengurangan di segi berkendara di varian beta ini? Mari kita coba. Mengemudikan Suzuki XL7 tipe beta. Ya, setelah kita coba sedikit tadi, dia memiliki feel suspensi yang sama. Ya, since dia pakai set suspensi yang sama ya dengan trim Alpha, otomatis feeling berasa suspensinya tuh sama. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Terus juga tarikan mesinnya juga sama karena dia menggunakan mesin yang sama. Yang dimana mesinnya tuh terkenal power delivery-nya tuh halus tapi nggak underpower. Jadi mesinnya itu ngisi, tapi memang dia bukan yang terkencang di kelasnya. Cuma menurut kami, mesinnya sudah lebih dari cukup. Terus, karena dia menggunakan mesin yang sama, otomatis dia memiliki figur konsumsi bahan bakar yang sama. Ya, mesin Suzuki XL7 tipe Alpha itu terkenal irit, dan di beta ini, figur tersebut sama iritnya karena dia masih menggunakan mesin yang sama. Jadi nice banget. Dan berkaca dari fakta tersebut, kita bisa simpulkan mobil ini memiliki value for money yang baik karena perbedaan harga yang cukup signifikan, tetapi feeling berkendaranya masih sama persis. Nah, untuk masalah noise dia juga ya otomatis masih sama. Terus juga untuk road noise dia juga masih sama baiknya dengan tipe Alpha. Jadi nice banget. Bisa disimpulkan setelah melihat fiturnya, merasakan rasa berkendaranya, dan tampilan luarnya, menurut kami Suzuki XL7 varian beta ini merupakan varian yang paling pantas kalian miliki di lineup Suzuki XL7. Dan tidak hanya di varian Suzuki XL7 aja. Setelah melihat lineup Suzuki Indonesia dari yang termurah yaitu si Karimun dan hingga yang termahal yaitu Suzuki Jimny, menurut kami Suzuki XL7 varian beta ini adalah varian yang paling worth it untuk kalian miliki. Karena dia capable untuk mengangkut 7 penumpang dan fitur yang berlimpah, dan juga platform SUV yang sangat sesuai untuk jalanan di Indonesia. Dan ditambah lagi, harganya masih sangat reasonable. Oke CVTs, buat kalian yang tertarik untuk memiliki Suzuki XL7 varian beta ini, kalian bisa mengontak Mbak Erika dari Suzuki MT Haryono. Untuk nomornya sudah kami taruh di deskripsi ya. Oke CVT, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa main-main ke Instagram kita ya di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita mengenai otomotif di dunia maupun tanah air, dan juga story kalau kita lagi syuting. Dan sekarang kita sudah punya website di cvtindonesia.co.id. Di situ kalian bisa lihat mengenai berita otomotif di dunia maupun tanah air ya. Oke CVTs, sekian kali ini. Gue Gopes Tobing, pamit dulu.